Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan juga menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik mengidentifikasi apa saja macam-macam wujud zat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa saja proses perubahan wujud zat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu ingin menunjukkan contoh gambar wujud zat. Yang pertama ada es batu, yang kedua ada air minum, yang ketiga ada balon. Ya, Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian melihat es batu yang mencair? Nah, terus kenapa es batu itu bisa mencair? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti ditulis di buku kalian ya. Nah, tadi kan ada gambar kapur barus yang semakin hari semakin mengecil atau habis. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mengapa kapur barus semakin hari semakin mengecil atau habis, padahal tidak berubah wujud menjadi cair? Itu kenapa bisa terjadi? Nanti ditulis di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Nah, coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, misalnya ada meja, botol minum, air di dalam gelas, dan udara yang kita hirup. Nah, tahukah kalian bahwa semua benda tersebut disebut zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada zat gas. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, wujud padat. Wujud padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Artinya, meskipun dipindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak berubah. Partikel-partikel pada benda padat tersusun sangat rapat sehingga sulit bergerak. Contohnya adalah meja, kursi, buku, pensil, dan es batu. Yang kedua, wujud cair. Nah, sebelum lanjut ke materinya, Ibu berikan video terlebih dahulu ya. Puding ya? Iya, Ibu membuat puding susu dan coklat kesukaan kamu. Aku bantu ya, Bu? Boleh, tapi pelan-pelan ya. Menuangkannya jangan sampai tumpah. Harus pas di cetakannya. Bentuk cetakannya macam-macam. Tapi, kenapa pudingnya cair, Bu? Puding memang bentuknya cair sebelum dicetak. Nanti setelah dimasukkan ke cetakan dan didinginkan, bentuknya akan sama seperti cetakannya. Kenapa begitu, Bu? Karena itu adalah salah satu sifat benda cair. Bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, seperti puding ini. Sudah selesai semuanya, tinggal kita dinginkan. Sambil menunggu, kita mengerjakan pekerjaan yang lainnya dulu yuk. Iya, Bu. Nah, dari video tersebut, ada sebuah puding yang masih cair yang diletakkan di dalam gelas. Lalu ketika dipindahkan ke dalam cetakan, bentuknya berubah mengikuti cetakan tersebut. Namun jumlah atau volumenya tetap sama. Nah, itu termasuk ciri-ciri zat cair ya. Nah, contohnya adalah ada air putih, minyak goreng, terus puding yang masih cair, susu, dan juga sirup. Yang ketiga ada wujud gas. Sekarang kita pelajari wujud gas ya. Gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah mengikuti wadahnya. Partikelnya sangat tegang sehingga dapat bergerak ke segala arah dan memenuhi seluruh ruang. Contohnya adalah udara, uap air,
gas LPG ditambung, dan juga balon yang ditiup. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat. Nanti anak-anak perhatikan video yang ibu berikan ya. Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir.
Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Tadi kan kalian udah belajar mengenai macam-macam wujud zat dan juga perubahan wujud zat. Sekarang Ibu akan memberikan kalian peristiwa mengenai perubahan wujud zat. Nanti kalian tulis perubahan wujud zat yang terjadi dan juga apa penyebabnya ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita membahas hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silahkan nanti cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang akan Ibu tampilkan di layar. Jika ada jawaban yang berbeda, tidak apa-apa, mari kita pelajari bersama ya. Untuk yang nomor 1, gambar es batu yang berubah menjadi air. Jawaban yang benar adalah mencair. Mengapa disebut mencair? Karena es yang semula berwujud padat menerima panas dari lingkungan sehingga berubah menjadi cair. Selanjutnya nomor 2, air yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi es. Perubahan ini disebut membeku karena air kehilangan panas dan berubah dari cair menjadi padat. Yang ketiga, air yang dipanaskan sehingga mendidih menghasilkan uap air. Perubahan ini disebut menguap karena air menerima panas sehingga berubah menjadi gas. Yang keempat, ada gambar terdapat titik-titik air pada bagian luar gelas yang berisi es. Perubahan ini disebut mengembun ya. Uap air di udara kehilangan panas ketika menyentuh permukaan gelas yang dingin, sehingga berubah menjadi titik-titik air. Yang kelima, ada kapur baris di dalam lemari semakin lama semakin habis atau mengecil. Nah, perubahan ini disebut menyublim, karena perubahan dari benda padat langsung menjadi gas tanpa melalui bentuk cair. Coba periksa kembali jawaban kalian ya. Apakah semua jawabannya sudah benar atau masih ada yang keliru? Dari kegiatan ini, kita belajar bahwa setiap perubahan wujud zat memiliki nama dan penyebab yang berbeda. Ada perubahan yang terjadi karena menerima panas, seperti mencair, menguap, dan menyublim. Ada juga yang terjadi karena kehilangan panas, seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, kalian kan sudah mempelajari berbagai macam wujud zat dan perubahan wujudnya. Sekarang, mari kita menguji pemahaman kalian. Ibu akan memberikan 5 soal singkat, nanti dibaca dan dicermati, kemudian pilih jawaban yang benar. Nanti setelah itu kita akan bahas jawabannya bersama-sama. Oke, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang wujud zat dan perubahan wujud zat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari ya. Nah, coba kalian ingat kembali, ada berapa wujud zat yang telah kita pelajari?
Betul sekali, wujud zat ada 3 ya. Yang pertama ada wujud padat, yang kedua wujud cair, yang ketiga wujud gas. Selanjutnya, siapa yang masih ingat ada berapa perubahan wujud zat? Hebat, ada 6 perubahan wujud zat, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, di awal pembelajaran tadi kan Ibu menunjukkan kapur barus yang lama-kelamaan habis di dalam lemari. Mengapa itu bisa terjadi? Udah pada tahu belum jawabannya? Nah, jawabannya adalah karena kapur barus mengalami peristiwa menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui bentuk cair. Jadi, sekarang kita sudah berhasil menemukan jawaban dari masalah yang kita bahas di awal pembelajaran ya. Anak-anak, perubahan wujud zat terjadi di sekitar kita merupakan bagian dari hukum alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan sangat teratur. Dari peristiwa tersebut, kita belajar setiap ciptaan Allah memiliki manfaat dan berjalan sesuai ketetapannya. Nah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ilmu, kesehatan, dan kesempatan belajar yang telah diberikan kepada kita. Whistle blows, ready, go. Hands up high, hands down low. Side to side, here we go. Stomp your feet on the ground. Jump out, hands out, turn around. Ready, go. Everybody, everybody ready? Yeah. Everybody move your body. Woo. Everybody, everybody ready? Yeah. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Everybody, everybody ready? Everybody move your body. Woo! Everybody, everybody ready? Yeah! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! Ole, ole, ole! We are all winners. Ole, ole, ole! Boom, boom, hey! Boom, boom, hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 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 hey. Hands up high, hands down low. Hey, side to side. Here we go. Hey, stomp your feet on the ground. Jump out, hands out, turn around. Ready, go. Everybody, everybody ready? Yeah. Everybody move your body. Woo. Everybody, everybody ready? Yeah. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Everybody, everybody ready? Yeah. Everybody move your body. Woo. Everybody, everybody ready? Yeah. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Ole, ole, ole. We are all winners. Ole, ole, ole. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Ole, ole, ole. We are all winners. Ole, ole, ole. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Ole, ole, ole. We are all winners. Ole, ole, ole. Boom, boom, hey. Boom, boom, hey. Ole, ole, ole. We are all winners. Ole, ole, ole. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.